Selamat siang Tribuners, kembali lagi dengan saya Rosi Amelia Putri dalam acara Mojok Inspiratif dengan tema Ngobrolin, Ngobrol Remaja Inspiratif. Kali ini kita kedatangan narasumber dari pemuda Jambi yang cukup terkenal saat-saat ini karena dia lagi naik-naik daunnya. Dia adalah seorang konten kreator asal kota Jambi yang saat ini udah 2 tahun terakhir menjadi konten creator dan jasa video bagi selebgram di Jambi. Kita perkenalkan dulu Reza Saputra, boleh sapa dulu Tribuners di rumah. Halo Tribuners. Oke, Reza Saputra ya. Bener. Ini awal, boleh diceritain nggak nih, awal mula jadi seorang konten creator itu dari mana? Awal mula jadi seorang konten kreator itu berawal dari iseng, terus punya hobi juga tentang fotografi, tentang videografi gitu. Jadi berawal dari kayak COVID. Nah, itu mau tamat SMA kan, jadi bingung mau cari kerjaan apa gitu. Terus berawal dari filter Instagram yang waktu itu lagi booming. Filter Instagram lagi booming, jadi aku coba-coba dan alhamdulillah rame jangkauan. Dari rame jangkauan itu ada beberapa influencer yang ngechat aku, yang mau ngajakin kerjasama, yang mau pakai jasaku untuk buat filternya. Dan pas sudah dibuat, rame lagi gitu, makin rame makin gitu. Makin banyak yang pakai ya. Bener. Oke, berarti Reza ini awal mulanya jadi konten creator itu dari pembuatan filter Instagram di sosial media ya. Iya bener. Awalnya cuma iseng-iseng, Iseng-iseng. terus jadi konten creator beneran. Oke. Terus ini kan jadi konten creator, kamu fokus konten itu apa nih? Pendidikan kah, fashion atau apa nih? Itu fashion, lebih ke Fashion. fashion, food gitu. Oke. Selain di sosial media Instagram, kamu main ini di mana aja? Nambah ke TikTok kadang. TikTok. Berarti penghasilannya dari TikTok dan Instagram. Instagram lebih ya, tapi lebih fokus ke Instagram. Kalau yang banyak. Kenapa tuh? Karena dari yang sebagian yang pakai jasa aku itu lebih ke Instagram gitu. Oh. Berarti target pasarnya di Instagram ya? Bener. Oke. Kemudian apa yang membuat kamu nih tertarik jadi seorang konten creator? Awalnya kan coba-coba nih, terus kenapa jadi pengen nih jadi konten creator beneran tuh gimana? Ya, yang pertama itu mungkin karena ada hobi aku di situ. Terus kayak lihat-lihat orang di TikTok kan ini penghasilannya dari konten kreator, dari jadi konten kreator kayak banyak penghasilan, banyak ini. Jadi kayak aku coba-coba terus pas ditekunin Jadi keterusan. Dan alhamdulillah rezekinya di konten Di kreator sini. ini. Oh. Bener. Awal mula terjun di sini ada kendala nggak sih, Jak? Kayak misalnya takutkah pertama kali upload konten gitu? Karena kan ini sosial media ya, pasti banyak hate comment dan pro kontranya ada lah gitu. Bener. Kalau awal mula itu kan pasti kita takut kayak itu kan mau maju mau mundur. Jadi kayak aku fokusin gitu kayak udahlah. Coba aja gitu ya, nekat. Berani mencoba lah gitu. Jadi pas dicoba-coba kayak oh gini, tapi nggak semulus yang orang lihat gitu. Pasti ada Naik turunnya ya. Jadi dari hujatan itu juga udah pernah pas mau naik-naik gitu kan. Dari yang mau ngilangin akun. Oh, pernah gitu? Pernah. Jadi kayak fitnahan ini. Jadi kayak nggak semulus yang dibayangin pas sudah mau ini. Memang ada asam garamnya lah yang Benar. mulainya. Oke, terus nih awal kamu jadi editing dan videografi ini ilmunya dari mana? Itu Otodidak. Otodidak. Belajar dari? Ya. Memang cuman ngotak-ngatik aplikasi ngotak-ngatik gitu aplikasi. atau ada nonton YouTube gitu-gitu? Kurang kalau untuk Oh, memang berarti Reza ini gitu. cari apa nih, pengalamannya pengen tahu itu besar ya. Jadi Benar. ngatak-ngatik gitu. Jadi sampai dikulik-kulik beneran gitu kalau emang suka gitu kan. Setelah bikin filter, masih ingat nggak konten pertama kali kamu itu apa? Itu setelah bikin filter, konten pertama aku kayak shoot coffee shop. Oh, itu langsung di ada tawaran kah atau awalnya cuma Emang iseng-iseng? aku iseng-iseng aja. Karena sebelum itu kan belum ada penghasilan tuh. 3 bulan setelah buat filter emang belum ikut-ikut aja, cuman belum ada penghasilan sama sekali. Kayak inisiatif ke cafe ini, oh buat video Oh, coba cafe ini buat nge-shoot video gitu tanpa ya. ada bayaran, tanpa ada suruhan gitu.
Terus selama jadi content creator, kamu selain nawarin jasa editing ada berperan juga di depan layar kah? Atau memang fokus cuman kasih jasa gitu? Sebelumnya itu waktu belum terlalu naik itu kemarin, kayak ya cuman kasih jasa ke orang gitu kan, kayak pakein jasa aku ke orang. Kalau sekarang alhamdulillah ada tawaran endorse, visit store, sampai brand ambassador gitu. Jadi Oh, aku udah terjun, jadi brand ambassador, mantap. jadi terjun di depan kamera Kamera. juga. Biasanya kan di belakang, sekarang udah di depan. Jadi selain jadi content creator, kamu juga influencer lah ya, bisa dibilang. Bisa dibilang gitu. Nah, gini, awal dari content creator ini kan iseng-iseng mulanya. Terus bisa jadi dilirik sama orang banyak gitu ya. Kamu punya relasi khusus ke situ kah atau bagaimana? Sebelumnya kalau dibilang punya relasi khusus, Enggak. cuman karena tadi kita mainnya sama influencer-influencer, jadi dari influencer ini dikenalin ke satu, nanti dari satu ini dikenalin, jadi itu muter-muter Ngikut mereka gitu ngikut ya? mereka. Jadi kayak banyak relasi itu dari influencer juga. Jadi dari influencer awalnya ngikut-ngikut terus dijadiin kerjasama ya, diajak kerjasama ya. Benar, diajak Oke. kerjasama gitu. Kemudian setelah hampir tiap bulan nih pasti ada konten baru gitu ya. Ada. Nah, itu cara kamu untuk bikin ide-ide itu jadi menarik tiap hari kan, hampir tiap hari nih konten kan. Nah, itu gimana cara kamu bedain konten hari ini dengan hari kemarin? Susah nggak cari idenya gitu? Kalau dibilang cari ide itu susah-susah gampang, tergantung store yang kita pegang. Tuh, jadi ada kan aku beberapa kan, jadi kayak ada store baju, ada cake, ada cafe gitu. Jadi tergantung. Kalau kayak cafe atau baju itu nggak terlalu susah, kayak gitu nggak ada yang terlalu susah sih. Oh, cara kamu ngambil videonya gitu, adakah lihat inspirasi dulu atau memang cuman datang ke lokasi terus lihat coba-coba semua sudut ambil gambar gitu? Kalau sekarang sih tergantung apa yang viral. Kalau ngambil video tergantung apa yang viral, karena itu bakal Naikin viewers lah ya. Bener, kalau misalkan ada yang viral dari sound, nah itu kita bisa buatin dari itu yang viral Jadi tadi. pemilihan sound, terus sound, juga tren yang lagi yang baru tren, gitu ya. Ngikutin pangsa pasar di Instagram. Ya bener. Oke. Terus setelah ini kan berarti kalau dari awal COVID mulai merambah ke dunia sosial media hampir 2 tahun. Kira-kira ada nggak sih dapat hujatan atau gimana sih tanggapan keluarga kamu awal mulanya? Soalnya kan ini konten creator dulu orang belum terlalu percaya kalau konten creator ini bisa menghasilkan gitu kan. Nah, gimana tanggapan keluarga atau teman-teman terdekat kamu soal pilihan kamu ini? Kalau tanggapan keluarga kan mereka udah tahu dari sebelumnya kan aku emang pengen terjun ke dunia itu. Tapi ya ada juga yang keluarga kayak itu nggak ada uang ini. Cuman ya aku tetap terusin karena aku gitu ya? percaya gitu kan, ini ada peluang untuk aku. Kalau teman-teman aku sebagian itu udah support karena emang mereka tahu passion aku di situ. Udah ada basic lah ya. Udah ada basic di situ, jadi tinggal terus-terusin gitu, kembangin gitu. Oke, berarti ada yang menghujat, ada juga yang support. Oke. Terus ini kalau yang dari support gitu yang menghujat gitu. Kira-kira kamu pernah nggak sih ngerasa down gitu? Apalagi kan kamu masih 2 tahun nih terbilang baru ya. Lagi naik-naiknya juga. Kira-kira cara kamu ngatasin hate comment, terus juga balikin mental. Kita kan di dunia sosial media pasti modalnya pertama mental kan, karena kita nggak ketemu orang tapi lihat komenan itu termasuk kena juga di kita. Itu cara kamu gimana tuh? Kalau caranya itu sebenarnya karena ada yang support ya, karena kemarin sebelum naik-naiknya tuh kayak ada yang fitnah gitu, jadi hujatan larinya ke aku, di request pesan sampai 200, itu cacian makian semua. Cara kamu nanggepinnya gimana tuh? Pernah nggak down gitu? Itu down pasti, karena down pasti, jadi kayak nanggepinnya ya karena ada orang sekitar sih yang support, karena ada orang sekitar yang support, jadi itu yang membuat aku bangkit lagi. Balik lagi. Jadi harus ada yang di belakang. Ada pacuannya lah ya. Orang head comment kita jadi makin buktiin kalau kita nih bisa gitu ya. Oh mantap nih. Berarti selain visit store gitu-gitu, kamu ada jasa foto juga kah? Foto jadi videographer atau fotografer? Kayak misalnya jasa
wisuda maternity, gitu. wisuda. Ada juga. Ada foto katalog hijab, foto katalog produk makanan semua aku ambil. Oh, mantap. Cuman kalau makin kesini aku lebih ke HP. Oh, jadi kamu ini konten creator dari HP? Iya, jadi kurang kalau kamera kurang. Cuman kalau pakai HP lebih kebanyakan orang gunain pakai HP kalau sekarang. Jadi memang fokusnya pakai HP nih? Benar, pakai HP. Jarang pakai kamera. Tapi bisa pakai. Bisa. Oh. Memang berarti ciri khas kamu ya? Ciri Pakai khas HP. pakai Awal mulanya itu memang HP-nya tuh yang gimana tuh? Awal mula kita ngonten gitu kan pasti ada spesifikasi HP-nya kan, apalagi sekarang aplikasi lumayan banyak, nggak semua bisa gitu. Benar, kalau aku pakai HP yang aku pegang aja sebelumnya kan aku. Berarti dari awal memang HP? Dari HP. Oke. Terus ada kesulitan nggak sih waktu milih-milihin jobnya nih banyak kan? Cara ngendel waktunya nih, misalnya pagi udah ada jadwal kesini, sore kesini. Itu kapan waktu kamu ngedit itu kapan? Karena kan setiap hari pasti beda-beda store kan yang kamu pakai. Kalau ngedit itu di jam 1 malam sampai mau pagi. Oh, berarti malam Jadi aku jadi kumpulin kamu semua video sampai puluhan video gitu, jadi ngeditnya satu hari. Satu hari itu Itu langsung. pun di tengah malam. Berarti kalau bisa dibilang jadi content creator ini nggak kenal istirahat ya? Karena pagi kita harus shoot, Benar. terus harus visit, terus keliling malamnya lagi. ngedit gitu. Benar. Berarti memang harus kuat Jadi waktu mental. istirahat tuh cuman Kepotong bisa ya. dibilang cuma 2 jam setiap hari ya. Tapi enjoy jalannya. Enjoy. Oh, udah karena biasa, hobi ya, karena passion. hobi kan, Mantap. kayak seneng gitu. Terus tiap hari ada jadwal, terus juga kamu masih pemula. Kamu pernah nggak sih dapat, misalnya nih kamu pertama kali kayak tadi maternity, itu pasti dapat pesanan atau dapat gimana ya, tawaran gitu kan dari orang. Cara kamu ngambil ini kan pemula nih kan, kayak tadi aku lihat juga sempat lihat di Instagramnya nih ya, Tribuners. Jadi Reza ini ada maternity ini baru-baru ini kan? Maternity dari setahun belakang. Nah, setahun belakangan ini. Nah, itu cara kamu ininya gimana nih? Ngambilin shootnya, karena kan kamu basic awalnya ini kan cuman nge-shoot produk, terus juga visit store baju, kue gitu-gitu. Nah, bisa beralih ke maternity yang fokus untuk fotoin model ibu hamil gitu, itu gimana tuh? Itu karena mungkin karena orang terdekat ya, jadi aku mau coba-coba dulu. Nah, dari situ berawal dari coba-coba tadi. Oh, dari keluarga berarti yang pakai jasa maternity. Oh. Jadi kayak, oh ini cocok nih, berarti aku bisa juga kesini gitu. Dari situ aku post yang tentang maternity, yang lain pada ngechat mau itu juga maternity juga sama aku gitu. Jadi testi awalnya itu dari keluarga. Balik lagi keluarga memang support ya. Benar. Mantap. Terus punya penghasilan dari sosmed ini kan pasti turun naik, nggak selalu. Terus cara kamu ininya gimana nih? Kayak misalnya mikir, aduh planning ke depan. Karena kan content creator kalau kita nggak punya keunikan pasti lama-lama turun gitu kan. Kamu punya ini planning ke depan bakal gimana biar tetap mempertahankan Reza seorang content creator? Itu kembangin editan lagi, kembangin warna lagi gitu. Jadi di content creator ini banyak orang yang seneng karena videonya bagus, karena shootannya bagus, karena warna dalam video tadi bagus. Karena ada editannya gitu ya. Jadi jarang yang gunain warna yang kayak bagus. Berarti gitu. harus evaluasi bisa dibilang ya. Bener. Evaluasi tone kita sebelumnya. Jadi berarti kalau tone gitu kan nggak selalu tetap nih. Kayak misalnya pemilihan tone untuk di foto produk, di foto baju sama maternity ini beda. Berarti kamu memang ngotak-ngatik aplikasi gitu ya. Iya, cuman aku udah ada satu aplikasi yang benar-benar aku pakai dan itu cocok di semua ini. Di semua foto. Foto yang aku mau ini edit. Oh, mantap. Terus ini, kamu selain di belakang layar juga di depan layar. Gimana nih awal pertama kali nyoba? Tadinya nih cuma di belakang ngambil-ngambil, sekarang jadi tampil di depan layar, promosiin produk orang. Nah, itu gimana? Ada kendala kah? Percaya dirinya gitu?
Oh, awal mulai itu aku nggak percaya diri. Jadi coba-coba karena ini temen kan. Udahlah temen minta tolong ini review produknya. gitu. Oh ya udah. Cobain itu pasti susah kan karena kita nggak biasa di depan kamera. Iya, tadinya kan kamu di belakang kan. Bener, pas sudah di depan kamera kayak aku banyak take ulang gitu sampai bener-bener bagus. Jadi pas sudah cobain review itu banyak yang DM lagi. Karena udah mulai luas gitu kali ya. Jadi mereka kayak udah open endorse ya ini ya itu. Jadi kayak aku belum berani ambil waktu itu karena belum pede kan di depan kamera. Tapi makin kesini makin banyak yang chat, jadi aku ambil satu persatu. Alhamdulillah banyak yang suka. Oh, udah ada endorse. Wih, mantep nih Tribuners. Dari awalnya cuma coba-coba dari filter Instagram, sekarang Reza bukan hanya sekedar membagikan jasa editingnya, dia juga merambah ke dunia depan kamera ya, jadi influencer lah kalau bisa dibilang. Terus lanjut, cara kamu membranding diri kamu gimana nih? Membranding diri itu balik ke ciri khas aku tadi. Pakai HP. Jadi orang taunya aku pakai HP. Selama ini ada nggak sih kayak komplain orang pengennya Reza bisa nggak sih, aku nggak suka nih kalau misalnya shootnya pakai HP, kayak takut kualitasnya buruk. Itu gimana cara kamu ngeyakinin kalau? Selalu ngeyakinin orang yang mau pakai jasa aku. Jadi sebelum mereka pakai jasa aku pasti aku jelasin, Kak aku cuma shoot pakai HP aja gitu. Jadi aku jelasin, bener-bener jelasin kan. Tapi jarang tuh yang komplain atau berarti mereka suka ya? Jadi ya aku udah lihat hasilnya, lanjut aja, aku suka hasilnya walaupun pakai HP kan nggak apa-apa, yang penting bagus. Iya benar. Dan itu banyak yang nerima, jarang komplain. Kamu juga kerjanya maksimal ya? Bener, kalau niatnya benar. Itu aku kurang maksimal karena emang bukan pegangan aku. Kalau sama HP mungkin udah sehati kan, udah lama gitu. Lebih fleksibel juga ya kalau pakai HP, bisa di mana aja. Bisa di mana aja, dan ngeditnya bisa di mana aja. Aku kadang sambil jalan bisa ngedit. Oh, tapi bahaya loh kalau sambil jalan lagi ngedit dirampas orang, bahaya itu. Oke, kemudian ini selain konten creator, jasa editing video, merambah juga jadi influencer, kamu punya nggak sih impian kedepannya buka studio kah atau apa gitu? Karena memang hobi kamu di sini di editing dan videografi. Aku cuman punya impian yang kayak punya studio, punya manajemen. Jadi di situ aku mempekerjakan banyak orang yang suka tentang video, tentang fotografi gitu. Jadi emang disatuin satu tempat. Nah itu. Jadi pas aku shoot ke sini mereka bisa nyebar nih ke mana-mana gitu. Oke, berarti kalau sampai sekarang nih kamu ngerjain semuanya tuh masih sendiri? Masih sendiri. Belum ada tim? Belum. Karena masih enjoy sendiri. Karena kalau dengan orang pasti kita harus ngajarin lagi kan? Benar, ngajarin, dan belum tentu semua orang suka sama hasil yang bukan kita shoot. Iya, benar. Belum ada pegangan lah ya sama kuncinya dengan Reza gitu. Oke. Berarti kedepannya pengen punya studio, punya manajemen sendiri. Benar. Selain itu teman-teman kamu nih yang awal-awalnya memang cuman support segala macam, ada nggak sih tertarik gitu, mau gabung dong jadi tim kamu gitu? Ada? Itu banyak. Terus belum kamu ambil? Belum, karena aku emang bener-bener kalau emang nyari itu mau aku fokusin ngajarinnya. Oh, berarti satu orang udah mahir baru lagi gitu? Baru lanjut lagi. Cuman pernah kemarin mengambil yang kayak gitu nggak cocok sama influencernya. Oh, pernah dibantu teman gitu? Jadi aku suruh kan, cuman influencer pada ngeluh aku karena nggak sesuai. Oh gitu. Berarti kamu udah pernah buka pelatihan atau semacamnya gitu untuk teman-teman? Cuman teman-teman aku ada yang mau ikut-ikut gitu kan, jadi aku cobain, ya udah ikut besok 2 hari. Pas hasilnya influencer itu nggak suka. Tapi kamu nih orang terbuka ya, berarti kalau ada yang mau belajar kamu tetap bantu. Benar. Oke, mantap. Terus selain ini, kamu kan dari tamat SMA nih, ada nggak sih keinginan kayak misalnya kerja visit endorse-nya itu dari luar gitu, selain di kota Jambi? Atau udah pernah begitu? Udah. Dari toko atau kabupaten lah ya, istilahnya nggak di kota aja? Itu masih kayak cuman batas ngerti doang sih. Tapi yang dari Bungo ada, cuman belum diambil. Kenapa tuh? Karena jauh. Waktu. Oh,
manajemen waktunya Pak ya. Belum ketemu waktu yang pas kan untuk ke Bungo kan bukan cuma sejam. Biayanya ya, transportasinya lagi, benar. Oke, mungkin sepatah dua patah kata nih Ja untuk para Tribuners yang di rumah. Mungkin yang awalnya seperti kamu nih nggak pede sama hobi yang tadinya banyak caci makian orang. Ada nggak motivasi atau semangat untuk Tribuners di rumah? Itu cuma kayak jangan pernah takut untuk coba hal baru, lalu nggak usah dengerin omongan orang, ya percaya diri tetap. Tetap percaya diri sama karya kita gitu ya. Oke, mantap nih Tribuners. Oke Tribuners, sekian dulu chit-chat kita, chit-chat bareng dengan Reza. Semoga semua yang kita omongin tadi ini ada manfaatnya, terutama untuk aku sendiri ya. Karena kita sama-sama anak muda, terus juga punya hobi, cuman bedanya Reza ini udah percaya diri, nah yang akunya belum. Mudah-mudahan kita semua punya virus baiknya dari Reza untuk tetap percaya diri sama apa yang kita lakukan selagi itu positif. Oke, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Semoga kalian semua sehat selalu. Dadah.